ada bustanul atfal. Bustan itu artinya kebun, al-atfal itu jamak dari tufail, yaitu anak-anak. Maka TK itu atau usia sebelum TK itu disebut dengan istilah bustanul atfal itu. Nah, itu. Kemudian summa sesudah anak-anak, kemudian tumbuh, summa litablugu asyuddakum, kemudian berangsur-angsur sampailah kamu menjadi dewasa. Dari bayi mungkerep, bar mungkerep berangkang nopo jalan gitu kemudian bisa lari, terus sekolah, terus mencukupi kemudian sampai dewasa. Nah, kemudian wa minkum mayyutawaffa, dan sebagian kalian ada yang diwafatkan. Maksudnya ada yang belum dewasa sudah wafat, ada yang sampai berumur dewasa wafat. Karena memang manusia itu seperti dedaunan. Dedaunan itu ada yang sudah kuning baru jatuh, ada yang lagi segar kuncup jatuh. Nah, itulah maka manusia seperti itu. Kemudian ada yang mayyuratu ila ardalil umur, ada yang dikembalikan sampai ardalil umur, sampai ardalil umur sampai pikun. Nah, sudah lali. Likai ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah dia ketahui. Nah, pun lali. Walaupun dulu gelarnya profesor, yen pun dadi pikun niku ya pun boten napa nggih? Yes, pun koyok bayi melih. Nah, ini. Nah, ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itulah proses kehidupan manusia. Maka kira-kira kita ini sudah di fase keberapa ini? Dewasa sama sedaya niku nggih. Nah, ini enten sing cilik. Dewasa pun enten sing usia produktif. Enten sing usia sudah pensiun, usia 40 itu masih produktif, 50 masih produktif. Enten pun purna. Nah, purna nggih pun enten purnane purna nggih pun enten gitu nggih. Nah, pun usia di atas 60. Nah, lah maka monggo Bapak Ibu, umur-umur yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya nggih. Ini pemanfaat umur terbaik adalah semuanya kita pinggir dalam ketaatan kepada Allah nggih. Mindset hidup kita ini harus untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Pertimbangan apapun yang kita lakukan atau langkah apapun yang kita lakukan, pertimbangan yang harus kita munculkan adalah Allah ridho atau tidak ini. Ya. Yang mengburu dunia, kita hanya memburu nikmatnya dunia atau buru kesenangan dunia, niku mboten nenten entek. Sifat manusia yang tidak pernah hilang dari dirinya itu al-kharasu wal amalu, yaitu rakus dan panjang angan-angan. Nah, boten entek. Nah, maka monggo ya Bapak Ibu, kita rim dengan agama, kita rim dengan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan hidup kita untuk sesudah kematian kita, agar nanti ketika kita sudah mati kembali kepada Allah, kita itu hidup berada di dalam kebahagiaan. Karena memang apa yang akan kita dapatkan sewaktu di akhirat kelak itu bergantung kepada kesungguhan kita hari ini. Maka monggo sing maksiat banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing banyak membuang waktu dengan sia-sia, banyak berevaluasi diri, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, untuk kita beriman dan beramal soleh ya. Eman-eman waktu kita ini. Al waktu kasoif, waktu itu bagaikan pedang ya, ini.
Kemudian saya lanjutkan, sesudah Allah menunjukkan kekuasaannya menciptakan manusia sampai kemudian mematikan manusia, lah di sisi yang lain Allah juga menunjukkan wa tarol ardo, dan engkau melihat al ardo, bumi, hamidatan, bumi yang kering. Hamidah itu kering. Kalau hamidah itu orang yang terpuji atau wanita yang terpuji. Kalau pakai ha itu hamidah, itu wanita yang terpuji. Tapi kalau hamidah itu wanita yang kering. Hanya pakai ha dan ha. Dan kau melihat bumi itu kering. Fa'idha anzalna, maka kemudian kami turunkan alaiha, kepada bumi itu alma'a, air. Air di sini adalah air hujan. Ya. Dan proses air itu, proses air hujan itu juga menakjubkan sekali. Ya. Yang itu manusia tidak mampu membuat air hujan sekualitas air hujan yang dibuat oleh Allah. Manusia mampu membuat air hujan buatan, tetapi kadar airnya, kadar pH-nya itu sangat jauh. Nah ini, maka Allah menciptakan air hujan itu melalui proses kimiawi yang sangat menakjubkan. Dari air laut menguap dan nanti kembali kepada laut lagi, terjadi siklus begitu. Kemudian ihtazat, dari air hujan itu maka hiduplah atau bangkitlah, tumbuhlah, warobat wa ambatat min kulli zaujim bahid, dan menumbuhkan tanaman-tanaman zaujim bahid, yang berjodoh-jodohan, yang indah. Ya. Jadi tanaman pun juga berpasang-pasangan. Ya. Sebagaimana manusia. Dzalika bi annallah, yang demikian itu karena karena sesungguhnya Allah wal haqqu, adalah zat yang maha benar, wa annahu yuhyil mauta, bahwa dia Allah itu zat yang mematikan, yuhyi yang menghidupkan, al mauta zat yang mematikan. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, hakikatnya sing damel urip mati niku nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu siapa itu? Ya, Fir'aun atau Namrud itu saya lupa itu. Namrud kalau nggak salah dia ketika dialog dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim menantang, kalau kamu betul-betul ngaku Tuhan, bisa menghidupkan, mematikan gitu ya. Nah, maka hidupkanlah seseorang dan matikanlah seseorang. Nah, maka si raja itu mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tidak dibunuh. Nah, kemudian dia mengatakan, ini saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Nah, padahal yang dimaksud tidak begitu ini. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu itu maha qadirun, maha kuasa. Termasuk kuasa sesuatu yang dianggap manusia itu mustahil. Kuasa yang sesuatu yang dianggap manusia itu tidak mungkin terjadi. Maka Allah maha kehendak, Allah itu maha kuasa. Maka monggo ketergantungan kita ini kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada akal kita, jangan bergantung kepada ikhtiar kita. Ikhtiar kita ini tanpa diizinkan oleh Allah berhasil juga tidak akan mungkin berhasil. Ya. Manusia disuruh ikhtiar, tapi hasilnya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada ayat yang ketujuh, wa annasa ata'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya as-sa'ah, kiamat itu atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Tidak boleh bahkan seseorang itu meragukan terjadinya hari kiamat. Orang yang percaya ya akan terjadi, orang tidak percaya juga akan terjadi. Hanya kalau orang yang tidak percaya pada hari kiamat, maka dia itu akidahnya rusak. Ya, karena itu sudah menjadi salah satu rukun iman. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka ibadahnya itu batal. Itu ya. Ada rukun haji. Contohnya rukun haji itu ya wukuf di Arafah. Kalau dia tidak mau wukuf di Arafah, ya maka tidak ada haji untuknya. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kemudian wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah lah zat yang membangkitkan semua orang di dalam kubur. Lah yang dipangan niwak pripun? Nah, buat Allah mudah. Carane pun pripun? Nah, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi yang dikremasi, dibakar tadi, itu Allah sangat mudah. Wong Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, asal saja Allah itu mampu, apalagi mengembalikan manusia yang sebelumnya sudah ada asalnya, maka Allah lebih mampu. Kita lihat sekarang pelajaran yang dapat diambil. Satu, Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari setetes air hina, mengubahnya dari bayi menjadi dewasa, serta menghidupkan bumi yang mati. Sangatlah kuasa untuk membangkitkan kembali manusia dari kubur setelah mereka mati. Proses ini menjawab keraguan orang-orang kafir tentang hari kiamat. Ya, jadi membangkitkan manusia dari alam kubur itu Allah itu sangat mudah, sebagaimana Allah mengawali penciptaan alam semesta ini. Dua, penetapan tentang akidah atau keyakinan hari berbangkit dan pembalasan atas semua amal manusia pada hari kiamat. Maka ini harus diyakini oleh orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ya. Maka kalau ini tidak yakin dengan adanya hari kiamat, kayak orang-orang kafir tadi, orang kafir itu meyakini akan adanya Allah, tapi mereka tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ya. Tiga, penjelasan tentang perkembangan penciptaan manusia yang merupakan bukti atas kekuasaan, ilmu, dan hikmah Allah Ta'ala. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi sumber ilmu pengetahuan sebetulnya. Ya. Yang proses-proses ini 1400 tahun yang lalu ketika ayat ini diturunkan, secara fakta ilmiah orang belum tahu bagaimana proses terjadinya manusia ini, termasuk proses hujan dan sebagainya, proses tumbuhnya bumi. Maka di sini 4, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan yang semestinya dijadikan dasar dalam berbagai keilmuan. Ya. Dan banyak kalangan ilmuwan mengambil Al-Quran sebagai salah satu literatur di dalam karya-karyanya, bahkan menjadi rujukan dasar, menjadi istilahnya kerangka dasar untuk mereka itu menemukan karya-karyanya. 5, memberikan dalil tentang perkara yang gaib dengan peristiwa yang belum terjadi. Dan ini bisa difahami oleh orang-orang yang berakal karena adanya persamaan-persamaan dalam hal perhitungan. Sebenarnya bisa berjalan seperti itu. Jadi artinya tadi ada kesamaan, bagaimana Allah membangkitkan manusia dari alam kubur, itu sebagaimana Allah itu menciptakan manusia dari awalnya, sebagaimana Allah itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang dulunya bumi itu gersang. Nah, ya. Maka gambaran yang sangat jelas itu sebetulnya sudah menjadikan pelajaran yang berharga untuk orang-orang yang mau berpikir. Tapi untuk orang-orang yang
kafir, nah nggih, dia tidak bisa menelaah atau memahami, atau memang hatinya ditutup karena kesombongan mereka. Karena memang hidayah itu akan ditutup untuk orang yang sombong, untuk orang yang berbuat syirik, untuk orang yang berbuat dolim. 6. Penetapan akidah tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sepantasnya dan kita bersyukur, kita mengimani akan hal ini. 7. Ini sebagai kesimpulan dari 3 ayat ini ya. 4 perkara yang mesti diyakini kebenarannya. Pertama, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Itu harus diyakini. Kedua, Allah mampu melakukan segalanya. Tidak ada yang tidak dapat dia lakukan, walaupun akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Contohnya, Nabi Zakaria diberi anak ketika beliau sudah berumur 120 tahun. Dan istrinya sudah dalam keadaan mandul, tidak haid, dan memang dari awal tidak haid dan sudah tidak haid, sudah menopause itu. Nah ini secara fakta ilmiah itu tidak mungkin bisa punya anak, tapi sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa dinilai oleh ilmu pengetahuan, ketika Allah berkehendak maka sangat mudah bagi Allah. Termasuk Allah ngasih rezeki kita ini, berapa banyak rezeki yang kita terima itu dengan tanpa disangka-sangka. Yang diilmiahke malah ragatu. Ini. Coba jenengan hitung-hitung pengeluaran bulanan kalau masukan itu lebih banyak mana? Lebih banyak pengeluaran. Ini kok ya iso urip. Itu diilmiahke mboten saged. Ketiga, hari kiamat pasti akan terjadi. Dan keempat, Allah akan menghidupkan manusia yang telah mati dan membangkitkan mereka dari kubur menuju tempat perhitungan yaumul hisab. Terakhir Bapak Ibu, pengabdian dan penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Kenapa batil? Karena tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan madharat, apalagi patung-patung sing ora duwe nyawa. Wong kodanan ya mboten saged ngeyup, kepanasan nggih mboten saged ngeyup, ngelak ya ora iso golek es teh itu nggih. Lah maka tidak pantas untuk disembah. Ketika mereka menyembah patung kok rezeki niku terus ndelidir kaya banyu mili. Niku sing maringi rezeki niku mboten patungipun, yang ngasih rezeki itu adalah Allah Ta'ala ya. Nah ini maka ada orang yang mengatakan aku yang njaluk ning gone Allah kok malah suwe ya. Ini njaluk ning gone mbah dukun, njaluk ning kuburan ini kok malah cespleng ngene. Lah nek jane sing maringi rezeki niki mboten kuburan, mboten mbah dukun, sing maringi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini sampai ayat ke-7 di surat Al-Hajj. Insyaallah kita lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya, dan monggo terus kita beristiqomah di dalam jalan Allah, kita lebih terus menata diri untuk menjadi lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin nikmat-nikmat dunia kita itu dikurangi, moga semakin kita menambah amalan-amalan akhirat. Sadar atau tidak sadar, ketika seseorang itu sudah usia 50 tahun ke atas, niku nikmat-nikmat dunia niku sudah banyak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Dahar tidak senikmat ketika usia 20 tahun, dan seterusnya. Maka monggo semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kelak itu wafat akan sesuai dengan kebiasaannya. Ketika kita membiasakan hal yang baik, insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan yang baik. Ya demikian,
Semoga ada manfaatnya. Akhirul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Ustaz Nasrullah sudah menyampaikan materinya. Moga Bapak Ibu kita semua yang keluar maupun majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.